Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Walid Umar, saya adalah peserta pembatik level 3 ya untuk level kreasi. Saya adalah guru dari SMK Negeri 4 Gorontalo, di mana saya mengajar pada mata pelajaran produktif kejuruan ya, khususnya terkait konsentrasi keahlian di bidang teknik komputer dan jaringan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sama-sama terkait pentingnya kita mengimplementasikan terkait virtual labs ya. Kenapa kita harus mengenal virtual labs? Karena kebanyakan ya komputer-komputer yang ada di labs itu memiliki spesifikasi yang saya rasa sudah jauh tertinggal dari teknologi yang terbaru, sehingga hal ini dapat memaksa kita untuk bisa bermigrasi menggunakan virtual labs ya. Keunggulan dari virtual labs sendiri adalah virtual labs itu dapat kita akses di mana saja, kapan saja dengan infrastruktur yang sangat sederhana sekali ya. Jadi tidak membutuhkan spesifikasi komputer yang besar-besar untuk bisa menggunakan layanan virtual labs ini. Oke, topik yang akan saya angkat pada pembatik level kreasi ini adalah terkait belajar jaringan komputer asyik dan mudah dengan virtual labs networking ya. Seperti yang saya sudah mention sebelumnya, sebelum lebih jauh terkait materinya, kita akan harus mengetahui dulu ya terkait jaringan komputer. Jaringan komputer adalah hubungan interkoneksi antara perangkat komputer yang saling berkomunikasi melalui berbagai media ya, baik itu jaringan kabel maupun tanpa kabel. Jaringan komputer sendiri sebenarnya sudah kita gunakan di setiap harinya ya. Setiap kali kita mengakses komputer itu pastinya kita akan dapat mengakses jaringan komputer ya. Jadi kita mengakses internet melalui jaringan komputer, entah itu yang menggunakan WiFi atau yang menggunakan jaringan telekomunikasi yang disediakan oleh provider. Selanjutnya kita harus mengetahui ya apa manfaat dari jaringan komputer. Di sini saya simpulkan ada 3. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mempercepat proses dalam mendapatkan informasi. Yang ketiga, menghemat biaya ya. Kita bisa lihat ada beberapa manfaat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus ke pembelajaran jaringan komputer menggunakan visual ya. Jadi kita tidak akan mempelajari jaringan komputer secara fisik lagi. Kita akan menggunakan aplikasi yang kita kenal dengan P-Net Labs ya. Jadi P-Net Labs ini merupakan sebuah layanan atau aplikasi yang dapat kita gunakan untuk menyusun virtual lab kita sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita harus menggunakan virtual labs ya? Jadi yang pertama adalah pesatnya perkembangan teknologi informasi ya. Sehingga di sekolah-sekolah ya, kalau kita jalan-jalan itu pasti akan ada tumpukan komputer tua atau komputer lama yang sudah tidak dapat digunakan kembali. Nah, harapannya dengan virtual labs ini dapat yang pertama dapat meningkatkan produktivitas kita ya. Jadi tidak akan banyak lagi ya limbah-limbah komputer. Kita hanya bermodalkan laptop saja, kita bisa mengakses, kita bisa belajar terkait jaringan komputer ya. Dan virtual labs ini bukan hanya ada di jurusan yang saya ampu ya, ada di mana saja ya. Seperti pembelajaran fisika saat ini sudah banyak layanan-layanan virtual labs yang sudah disediakan, seperti ketika kita belajar tentang gravitasi, itu sudah ada aplikasi-aplikasi yang dapat memfasilitasi hal tersebut ya. Nah, dengan virtual labs ini kita tidak membutuhkan spesifikasi yang terlalu tinggi ya. Seperti yang kita ketahui, kalau kita mau buat lab TKJ itu kita harus spesifikasinya harus sekian. Nah, dengan virtual labs ini kita tidak memerlukan spesifikasi yang terlalu besar ya. Jadi kita bisa menggunakan yang standar saja. Yang selanjutnya, kenapa kita harus menggunakan virtual labs? Karena mempermudah proses pembelajaran ya. Karena kalau kita menggunakan perangkat yang lama, itu tentunya akan menghambat proses pembelajaran, akan loading dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimana model atau konsep virtual labs-nya sendiri ya. Konsepnya seperti ini. Jadi semua perangkat keras jaringan komputer
itu kita bisa visualisasikan dan kita bisa konfigurasikan layaknya berada pada kondisi real ya. Nah, selanjutnya yang jadi pertanyaan, mana yang lebih baik ya? Traditional labs atau virtual labs ya? Tentunya kalau kita bicara traditional labs, kita harus menyediakan perangkat-perangkat seperti perangkat-perangkat jaringan seperti mikrotik, access point ya. Dan itu tiap tahun itu perkembangannya sangat pesat sekali ya, sehingga sekolah-sekolah itu di tiap tahun itu harus mengadakan. Nah, dengan virtual labs kita cukup mendownload saja ya, mendownload saja file ISO atau file image dari perangkat-perangkat tersebut sehingga bisa kita praktekkan, sehingga kita bisa mengajarkan ya praktek real pada siswa ya dengan menggunakan virtual labs ini. Layaknya mereka melakukan konfigurasi secara nyata ya. Dan adapun kelebihan virtual labs adalah yang pertama, biaya lebih terjangkau. Kita hanya cukup menyediakan satu komputer dengan spesifikasi yang mumpuni ya, cukup satu, tidak perlu banyak-banyak komputernya. Yang kedua, tidak membutuhkan perangkat yang terlalu canggih ya, yang terlalu high end. Yang ketiga, lebih efektif dan efisien dalam proses pembaharuan. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Selanjutnya di sini saya sudah membuatkan beberapa playlist yang diharapkan dapat membantu ya, di mana saya sudah mulai mengadopsi Peanut Labs ini sudah sekitar 2 tahun, dan ini saya sudah merasakan banyak manfaat ya yang saya dapatkan. Lebih mudah, siswa lebih cepat untuk memahami ketika mereka menggunakan perangkat yang terbaru. Oke, semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Sekali lagi saya memohonkan maaf jika ada kesalahan, kekeliruan dalam penyampaian ya. Mari kita bersama bergandengan tangan, berkreasi ya, berkarya agar kita dapat memfasilitasi siswa sehingga siswa mendapatkan pembelajaran yang maksimal ya. Oke, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih banyak ya. Ayo kita selalu belajar, berbagi dan berkreasi ya untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik ke depannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.